Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah tentang orang solih yang ahli ibadah. Walaupun hidupnya serba pas-pasan, jauh dari kata kecukupan, tetapi dia tetap bersyukur kepada Allah, hidup qanaah dan istiqomah dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari istrinya mengeluhkan tentang nasib yang selama ini dialami oleh mereka berdua. Istrinya menyampaikan bahwa dia ingin merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, ingin merasakan makan enak, merasakan berpakaian yang baik-baik. Mendengar pernyataan istrinya tersebut, seorang soleh merasa iba, kasihan dan sedih. Dia mengakui selama ini belum mampu untuk membahagiakan istrinya. Akhirnya orang soleh tersebut menyampaikan kepada istrinya, "Insya Allah besok aku akan pergi ke kota untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala." Singkat cerita, pada keesokan harinya seorang soleh tersebut pamit kepada istrinya untuk berangkat ke kota mencari fadl Allah, mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkatlah orang soleh tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia melihat sekumpulan manusia yang tengah berkerumun di bawah sebuah pohon besar. Rasa penasarannya, orang soleh tersebut kemudian mendekati apa gerangan yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan oleh orang-orang di bawah pohon besar tersebut. Setelah didekati, alangkah terkejutnya bahwa orang-orang tersebut ternyata sedang memohon kepada pohon besar tersebut dengan berbagai hajat dan keperluan mereka masing-masing. Maka orang soleh tersebut terlintas di dalam hatinya, wah, ini bahaya, ini tidak boleh dibiarkan, ini adalah sebuah perilaku syirik, perilaku musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naluri dirinya sebagai orang soleh ingin melaksanakan amar ma'ruf nahyil mungkar. Maka seketika orang soleh tersebut balik arah, kembali lagi ke rumahnya. Setelah berada di rumah, tanpa banyak bicara, tanpa pikir panjang, dia mengasah gergaji, dia mengasah kapak. Kemudian setelah selesai mengasah kapak dan gergaji, dia berangkat lagi tanpa pamit kepada istrinya yang merasa khawatir. Kenapa tiba-tiba suaminya pulang lagi? Ternyata ketika pulang, tiba-tiba membawa peralatan gergaji dan kapak yang tidak dimengerti apa maksud dan tujuannya. Setelah sampai di tempat di mana orang-orang berkerumun di bawah pohon besar tadi, sebelum sempat mendekat dan melaksanakan tugasnya untuk menebang pohon kesyirikan itu, pohon yang dianggap dijadikan sebuah perbuatan musyrik, tiba-tiba ada sesosok makhluk yang tinggi besar menghadang orang soleh tersebut. Dia mengatakan kepada orang soleh tersebut, "Jangan ikut campur, ini bukan urusan kamu." Kata orang soleh tersebut, "Bagaimana saya tidak ikut campur? Bagaimana ini bukan urusan saya? Ini adalah perbuatan musyrik yang harus segera dihentikan." Akhirnya karena masing-masing pihak pada teguh pada pendiriannya, terjadilah duel seru
duel sengit antara orang tinggi besar tersebut dengan orang soleh. Setelah terjadi duel beberapa lama, akhirnya orang yang tinggi besar tersebut terdesak dan mengaku kalah. Akhirnya orang yang tinggi besar tersebut berbicara kepada orang soleh, "Sudah, kamu jangan melanjutkan niat kamu untuk menebang pohon tersebut. Biarlah, ini adalah ujian dari Allah. Nanti saya janji, pulanglah kamu ke rumah. Tiap pagi-pagi, lihatlah di bawah bantal akan aku sediakan tiap pagi-pagi sebanyak 4 dinar." Begitu kata orang yang tinggi besar tersebut. Orang soleh ketika mendengar perkataan orang tinggi besar tersebut, teringat bagaimana istrinya yang menginginkan merasakan kenikmatan dan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam pikirnya, mungkin ini adalah ujian dari Allah, sehingga Allah menguji aku dan Allah meluluskan niatku. Maka dalam pikirannya, okelah, saya tidak akan menebang pohon tersebut, tapi saya akan menuruti perkataan kamu.